Bismillahirrahmanirrahim. Sama ketika inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu akan melarang kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Terus kalau misalkan ternyata dengan sholat kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, kita nggak sholat gitu, berhenti sholat sampai kita berhenti melakukan perbuatan keji dan mungkar baru kita sholat, enggak, tetap sholat. Ya dari sholat itu nanti kita latihan terus untuk bisa mengendalikan batin kita, hawa nafsu kita, sehingga kita bisa meninggalkan hawa nafsu dan mungkar. Artinya di sini beliau mengatakan, jika engkau katakan kepada aku, fa in qulta kama bidayatul hidayah li ujariba bi nafsi, apa permulaan hidayah yang engkau sebutkan tadi untuk saya cobakan bagi diriku, apakah ia menerima atau menundanya? Fa'lam anna bidayatah, maka aku katakan, tahuilah bahwa permulaan hidayat adalah ketakwaan yang lahir dan penghabisannya adalah ketakwaan yang batin. Fala akibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Maka tidak ada akhir, tidak ada keberuntungan kecuali dengan takwa. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan tidak akan ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini dan hidayah itu saling berkesinambungan. Takwa ini lebih identik dengan zohir yang dimaksud takwa di sini. Karena definisi ulama tentang takwa itu artinya an yaj'ala bainahu wa baina man yakhafuhu wiqayatan yattaqihi minhu. Seseorang itu menjadikan antara dirinya dengan zat yang dia takuti, itu zat Allah Subhanahu wa taala. Maksud takut dari apanya? Dari murkanya, dari azabnya. Dia menjadikan apa? Wiqayah, pelindung, tameng. Yang dimana tameng pelindung itu yattaqihi minhu, menyelamatkan dia daripada hal-hal yang dia takuti, daripada zat yang dia takuti tersebut. Sampai ulama memberikan isyarat, Abu Hurairah, sahabat juga menyampaikan, ketika ditanya tentang takwa, beliau mengatakan takwa itu engkau berjalan di atas tanah yang berduri, lalu engkau sangat berhati-hati atas duri-duri tersebut. Kau perhatikan, itu takwa. Beliau seperti itu, takwa kata beliau. Duri-duri itu adalah murkanya Allah, azabnya Allah. Lalu dia berjalan sehingga tidak kena duri-duri tersebut. Ini adalah orang yang berusaha untuk bertakwa, untuk menyelamatkan dia daripada murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu pelindung-pelindung tameng itu? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ini semua kaitannya dengan perbuatan zohir, perbuatan yang tampak. Sholat nampak, ini nampak, ini nampak, ini nampak. Maka tidak akan mendapatkan hidayah orang yang nggak berusaha untuk bertakwa. Nggak akan bisa dapat hidayah kalau dia nggak bertakwa. Karena hidayah hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kalau pengen dapat hidayah, takwa, paham nggak? Lakukan perbuatan-perbuatan tadi yang zahir, sehingga nanti kita dapat hidayah yaitu pada batin. Karena kalau udah dapat hidayah, itu berarti sudah nyampe ke batin kita. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Ketika orang-orang Arab Badui, mereka itu baru bersaksi, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia balik ke orang-orangnya, kembali kepada kaumnya, mengatakan dia adalah orang yang sudah beriman, dan didengar oleh sahabat, disampaikan kepada Rasulullah SAW, dia menyampaikan dia sudah beriman, dia beriman. Lalu Rasul menyampaikan kepada para sahabat, lewat tentu dari Allah Subhanahu wa taala, lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasul menyampaikan kepada sahabat, kasih tahu tuh, orang yang tadi barusan saja pada bersyahadat, mereka itu mereka mengatakan mereka itu sudah beriman, mereka itu baru berislam. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab, orang-orang Badui, mereka mengatakan mereka sudah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kalian itu baru berislam.
Kapan kalian itu beriman? Walam yadkhulil imanu fi qulubikum. Ketika iman itu sudah masuk ke dalam hati. Ini diantara maknanya itu adalah hidayah. Ya, itu adalah hidayah. Jadi orang yang baru bersyahadat, baru beriman, baru syahadat, itu dia kan belum menunjukkan ketakwaan dia belum mengamalkan perbuatan-perbuatan zahir, dia belum mengerjakan daripada rukun-rukun Islam. Ya, paham enggak? Ketika dia mengerjakan perbuatan-perbuatan zahir ini, baru nanti ya dia bisa hadir hidayah dalam hatinya, ya, yaitu takwaan yang batin maksudnya. Ya. Makanya rukun Islam itu kan semuanya kaitan dengan amal zahir. Ya. Amal batin itu rukun iman. Ya. Tapi ini semua saling berkaitan. Ya. Islam itu dan iman adalah dua kata yang idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau dua ini bersatu dalam satu kata, maka Islam itu maknanya kalau dia bersatu dalam satu redaksi, dalam satu konteks, maka Islam ini adalah maksudnya amal zahir, iman ini adalah amal batin. Tapi kalau dia terpisah, ya misalkan Islam disebutkan dalam satu ayat, lalu iman disebutkan dalam ayat yang lain, maka artinya sama. Islam itu artinya iman, iman itu artinya Islam. Tapi ketika bersatu, seperti hadis Jibril yang menyebutkan apa itu Islam, apa itu iman, ya itu maksudnya adalah Islam ini adalah amal zahir, iman ini amal batin. Jadi paham ya? Nalarnya di sini, Pak. Paham ya? Ya enggak? Jadi kata, "Fala aqibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin." Ya, maka tidak ada keberuntungan, tidak ada akhir, ya tidak ada keberuntungan kecuali dengan ketakwaan. Ya. Wala hidayata illa lil muttaqin. Tidak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, ini maka terbantahkan dengan dalil-dalil tadi, orang yang tidak mau beramal perbuatan zahir, ya dengan dalil karena dia belum baik batinnya. Ini salah. Lanjut, Mas, terakhir. Wa taqwa ibaratun am imtisali awamirillah ta'ala wajtinabi nawahihi fahuma kismani waha ana ushiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahirin ilmin at-taqwa fil qismaini jami'an wa ulhiqa qisman thalisan liyasira hazal kitabu jami'an mughinan wallahul musta'an. Nah, maka di sini dikatakan wa taqwa ibaratun an imtitsali awamirlah. Takwa itu adalah ibarat ya mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Fahuma qismani. Ya. Keduanya yaitu menjauhi dan mentaati itu ada dua macam. Ya. Waha ana usyir, dan di sini aku akan menunjukkan alaika bijumalin mukhtasaratin min dhahirin ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan aku akan menunjukkan kepadamu secara ringkas ya apa ya di sini dikatakan min dhahiri ilmi taqwa, ya jadi ilmu taqwa yang zahir di dalam dua bagian secara keseluruhan. Wa huliqa qisman thalisan liyasira hadzal kitabu jami'an mughniyan, dan beliau menambahkan bagian yang ketiga liyasira hadzal kitabu jami'an mughniyan, supaya buku ini menjadi lebih sempurna, kaya ya. Makanya kalau kita lihat daftar isi kitab ini, kali-kali dibuka ya. Nih, kan di sini ada 3. Pertama itu nanti bagian pertama itu adab-adab ketaatan, ya, adab-adab ketaatan. Di situ nanti ada adab bangun tidur, adab memasuki kamar kecil, adab berwudu, adab mandi, adab tayamum, adab keluar masuk masjid, adab memasuki masjid, adab di antara terbit hingga tergelincirnya matahari, adab persiapan untuk sholat, adab tidur, adab-adab sholat, adab imam dan makmum, adab-adab sholat Jumat, adab-adab puasa. Bagian yang kedua itu adab meninggalkan maksiat, ya, adab menjauhi perbuatan maksiat, pembicaraan tentang kedurhakaan hati. Nah, beliau nambahin bagian yang ketiga, ya. Sebetulnya kata beliau di sini
apa namanya, mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan itu ada dua bagian, ya enggak? Dan di sini aku akan menjelaskan secara ringkas tentang dua bagian takwa itu secara ya keduanya ya secara menyeluruh dua-duanya ya. Dan aku tambahkan satu bagian lagi supaya buku ini menjadi lebih kaya, lebih sempurna. Ya. Maksudnya yang ditambahkan di bab ketiga di sini. Itu beliau nambahkan adab muamalah ma'al khaliq wal khalq. Ya, adab bermuamalah dengan Allah sang pencipta dan sesama, pada sesama. Jadi ini ya. Jadi kita sudah selesai di muqaddimah daripada pembahasan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi dari sini kita sudah tergambar ya bagaimana Imam Ghazali ini mengawali membuka kitab ini supaya yang membaca, yang mempelajari buku ini itu betul-betul dia bisa ya apa ya nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Diarahin betul. Ya dari awal diarahkan betul ya, dari ancaman-ancaman niat yang salah ya. Kenapa di sini nggak disebutin tentang keutamaan menuntut ilmu, cuman dibicarakan secara umum doang ya? Karena semua penuntut ilmu pasti belajarnya termotivasi karena itu. Anda semua penuntut ilmu yang belajar, yang ngaji itu pasti dia belajar ngaji karena tahu keutamaan menuntut ilmu. Tapi belum tentu semua penuntut ilmu itu tahu ancaman orang yang salah dalam menuntut ilmu. Makanya beliau nggak detailkan masalah-masalah keutamaan menuntut ilmu, tapi yang beliau detailkan masalah apa? Ya, ancaman-ancaman bagi dia yang salah dalam menuntut ilmu. Ya, nah. Seperti itu. Allah taala alam wa atam. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita bertemu lagi di minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan istiqomah ya. Coba ya Rio, Ega, pelan-pelan. Ini emang kalau orang ngaji yang awalnya kita tadinya jarang, malas, itu berontak tuh nafsu. Nafsu itu berontak bener. Ya enggak? Ini Anda sadari ngomong gitu. Ya, kita tadinya banyak apa namanya? Leha-leha, main sini main sana, ya. Jarang ngajinya. Begitu langsung dihadapkan dengan ngaji, berontak tuh nafsu. Wah, panas. Tapi nggak apa-apa. Iya, itu dipaksa aja. Ya, dipaksa dilawan terus lama-lama nanti dia mengikis tuh. Terus itu. Ya, lama-lama dia mengikis. Tapi kalau kita turutin, wah enaknya mah tidur tadi kan. Ya, enak tidur. Ya. Dalam kewaspadaan dan kewaswasan, kewaspadaan dan kewaswasan untuk mencapai sesuatu yang baik, untuk menjalankan perintah Allah, kehati-hatian ya, kehati-hatian dalam hal ini. Nah, makanya Imam Ghazali ini memberikan pengantar tentang tiga ini, mencari ilmu, ya kan, dan memberikan ilmu. Ya. Nah, yang jadi aku tanyain seperti ini, korelasinya atau persamaannya untuk zaman sekarang bagaimana? Ya, perihal, aku nggak mau nyebut perihal ulama su ya, ya kan, karena sekarang nggak bisa digeneralisir tuh. Betul. Pengertian ulama su, karena salah satu poin ulama su itu adalah berlimpahkan harta atau bergelimpangan dengan dunia. Sedangkan ulama yang sekarang kita rata-rata tahu berkahnya itu banyak banget, ya, rumah megah, fasilitas ada, tapi aku nggak bisa menyebut perihal masalah ulama su. Yang jadi pertanyaannya, gimana sikap kita sebagai orang bodoh ini yang mau belajar dalam mencari ilmu kepada ulama? Karena meletakkan ilmu, menuntut ilmu kepada seorang muslim adalah sesuatu yang wajib. Namun meletakkan ilmu kepada yang bukan ahlinya ataupun kepada bukan orang yang tepat, ibaratnya meletakkan permata emas kepada hewan, ya kan? Beramal tanpa berilmu ibarat sia-siaan, ya kan? Nah, yang ini kita takutin, karena zaman sekarang ini kita nggak tahu nih, kita harus ngikut yang mana, ya kan? Mau ngelihat ngajak ke dunia, kayaknya pada ngajak ke dunia nih, ya kan? Mau ngikutin yang ulama zuhud yang meninggalkan kekuasaan, kita belum tahu nih, ya, karena kita tinggal di Jakarta nih, saya di sini jarang banget nih pengajian lekar begini aja sebenarnya juga jarang, ya kan? Apalagi di jam-jam
pada isya, pada maghrib, rata-rata tuh pengajian mereka adanya di malam. Nah, untuk yang muda-muda kayak gini kita harus ngikutin yang mana, gitu. Karena takutnya kita ngikutin yang ini salah, ngikutin yang ono salah. Apa perlu kita pakai? Pernah ada kata unsur makola walatan unsur mankola. Lihat omongannya, jangan lihat siapa yang bicara. Apa perlu seperti itu untuk sekarang? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semua masalah, misalkan contoh di antara ciri-ciri ulama yang meninggalkan dunia, dia zuhud tadi kan, orang meninggalkan ini segala macam. Ini kan nggak secara mutlak tadi memang, ya. Dan sifatnya nggak definitif. Karena kalau mau kita lihat sahabat ataupun para ulama itu nggak semua mereka itu orang yang miskin. Nggak semua dari mereka orang yang nggak punya apa-apa ibarat kata. Imam Malik itu kaya raya. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kaya. Utsman bin Affan itu kaya. Jadi para sahabat maupun ulama itu mereka juga bervariatif. Ya, nah, kalau mau bicara misalkan harta dunia dan segala macam, bahkan ada sabda Nabi SAW, sebaik-baik harta itu adalah harta yang berada di tangan orang beriman. Ya, karena harta itu akan digunakan pada kebaikan, artinya dalam hal ini memang kita nggak bisa menghukumi ya perkaitannya masalah ustadz, kiai maupun ulama, ya mana yang ulama masuk, mana yang ulama robbani hanya sekedar karena oh ini ulama ini kaya, ya punya mobil, punya rumah, berarti ini bisa jadi ulama masuk, nggak bisa kayak gitu. Ya. Wah ini lihat nih orang yang ulama yang gini dong, yang miskin, nggak punya mobil, ya kemana-mana naik motor butut gitu, atau naik sepeda. Wah ini ulama robbani, belum tentu. Ya. Bahkan memang kalau ya pernah ditanya orang ulama tentang mana yang lebih utama, miskin atau kaya? Jadi miskin sabar atau kaya bersyukur? Mana yang lebih utama? Hah? Ya diantara jawaban, karena dua-duanya punya dalil yang kuat. Iya enggak? Kalau mau kita lihat dalil, kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang miskin, ya enggak? Oh berarti wah jangan kaya lah, miskin aja lah biar jadi penduduk surga, ya enggak? Ntar kalau misalkan berbicara masalah infak, ya masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila, keutamaan infak, keutamaan mensedekahkan, keutamaan memerdekakan, keutamaan mengurusi anak yatim dan segala macam, itu butuh harta, butuh uang. Ya, wah berarti kaya aja lah. Nah, intinya dua-duanya punya keutamaan, bahkan disebutkan antara miskin dan kaya ini dua hal yang nggak bisa diunggulkan satu sama lain. Artinya nggak boleh kita, oh lebih baik kaya syukur daripada miskin sabar. Ini sama halnya sakit dengan sehat. Kalau mana yang lebih baik, sehat atau sakit? Iya, kita tahu sakit itu mengurangi dosa, terus juga sakit malaikat itu beristighfar kepada kita. Ya, ada sahabat itu datang kepada Nabi, dia punya penyakit ambeien. Ya, penyakit ambeien, minta didoain sama Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhin daripada penyakitnya. Ya. Lalu sama Nabi didoain. Ya. Sembuh. Udah sembuh, sama Nabi dikatakan kepada dia. Tahu nggak? Tadi waktu kamu sakit, ya artinya belum sembuh, itu malaikat senantiasa beristighfar kepadamu. Ya enggak? Beristighfar kepadamu. Tapi begitu kamu sembuh, itu langsung berhenti daripada beristighfar kepadamu. Ya. Oh, ya kalau kayak gitu saya mau sakit lagi aja ya Rasulullah. Ya bisa Anda. Nah, maka nanti ini kembali kepada apa? Kembali kepada takdir. Manusia hanya bisa berusaha. Ya, dia berusaha ya untuk mencari uang, mencari nafkah dengan yang halal. Ya, dia memotivasi diri dia untuk
bisa bersedekah, bisa berhaji, bisa berumroh yang membutuhkan uang, ya bisa berzakat dan segala macam. Ya. Tapi dengan usaha-usaha itu, ya kalau ternyata memang tetap Allah takdirkan dia menjadi orang yang miskin, ya, dia sudah berusaha, ya, dia ya ya itu jalan dia, dan dia itu mungkin surga dia lewat situ gitu. Artinya kita nggak boleh menjudge orang itu sekedar hanya karena dia kaya atau miskin dalam bab ini. Nah, keadaan sekarang memang beda ya. Keadaan nasihat Imam Ghazali ini zaman nggak ada media, nggak ada internet, nggak ada apa-apa segala macam. Yang dimana, iya, yang dimana kepopularitasan dan juga menyebar kebaikan maupun menyebarkan keburukan, ya itu hanya dalam lingkup sempit aja. Artinya itu nggak ada sosmed ya. Kalau sekarang ya enggak, misalkan ustadz-ustadz yang terkenal, yang tenar itu, ya kita husnuzon mereka nggak pengen nyari follower, mereka nggak pengen terkenal. Niat mereka ya untuk menyebarkan kebaikan, ya enggak. Niat mereka untuk menyebarkan kebaikan, ya nanti Allah yang berhak untuk memilih hambanya yang jadi populer, ya dia nanti bisa menyebarkan kebaikan itu lebih luas lagi, sehingga ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala lebih luas lagi. Tapi nanti itu ujian sendiri buat dia. Iya, itu ujian sendiri nanti buat dia. Iya. Artinya kalau misalkan ditanya kita belajar gimana ya dalam keadaan ini, pertama pentingnya itu kita bermusyawarah. Kalau Anda sekarang sini bukan guru ya, Anda nggak memposisikan diri Anda sebagai guru, enggak. Kita hanya teman belajar doang. Guru tuh ya yang sepuh lah, yang mereka udah ngerasain asam garam, belajarnya udah betul-betul ngamal, ya. Jadi ya doa salah satunya juga. Ya minta petunjuk sama Allah, karena Allah yang memberikan kita ilmu, minta sama Allah agar terus diarahkan kepada guru-guru yang baik, guru-guru yang mengajarkan kepada kebaikan, dan sambil kita berusaha semampu kita. Ya kita mampunya hanya bisa melihat secara zahir, ya urusan batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, zahirnya dia adalah seorang guru menyampaikan kebaikan, kata-katanya nggak ada yang melanggar syariat, ya udah kita ngaji sama dia, belajar. Ya kecuali kita nampak dalam diri kita ternyata ucapan-ucapan dia dalam pengajian itu nggak sesuai dengan amal dia dalam sehari-hari. Ya mana-mana pakai celana pendek, ya kelihatan pahanya kemana-mana, ya atau kemana-mana nggak pakai kaos, nggak pakai baju, ya pusernya, tetenya kelihatan, ya padahal dia ngalim, dia ustadz kalau ceramah, tapi caranya gitu. Nah itu bisa, itu kan seperti yang dijelaskan tadi, ya enggak, lisanul hal afsah min lisanil maqal, ya enggak, ya maka ya yang bisa kita lakukan tadi berdoa pada Allah, memohon agar Allah tunjukkan kepada kita, arahkan kepada alim-alim yang rabbani yang mengajarkan kita kepada kebaikan, dan kita minta nasihat ya kalau punya guru, ya minta nasihat, belajar dan segala macam. Ya seperti itu. Kalau mungkin jawabannya nggak masuk, kurang mendetail, tapi kemana-mana, tapi itu ya emang butuh ngopi. Ya. Ada lagi ya? Belum nanya lagi, Rio? Enggak? Kalau saya sih nanya, iya, tentang masalah tadi itu bab zuhud, perspektifnya Imam Ghazali ya. Yang tadi itu yang dijelaskan nomor berapa itu? Kalau di zaman sekarang ini ya susah maksudnya mengikuti era zaman dulu gitu kan. Bahkan di Al-Quran sendiri pun kan ada itu di surat Al-Qasas kalau nggak salah itu ayatnya berapa itu yang wabtaghi fima taqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi makna bebasnya itu ya kurang lebih memperoleh, ibaratnya buat jadikan wasilah gitu loh, kehidupan dunia, pencapaian dunia untuk dijadikan akhirat gitu, akhirat. Maksudnya kebanyakan sekarang ini orang mempelajari kayak makna-makna ya, maksudnya kayak thariqah atau ilmu-ilmu tasawuf
tapi tidak sesuai gitu, akhirnya meninggalkan dunia gitu, dalam artian cuman menuju akhirat saja, sedangkan dunia ini adalah penting juga gitu. Jadi ada beberapa sosok seorang guru ya yang pernah saya dengar itu mengatakan, jangan kau jadikan dunia itu di dalam hati gitu intinya, tapi hanya di sebatas digenggam saja gitu. Ya gitu sih kurang lebih. Iya. Terima kasih, wallahu alam. Memang definisi zuhud ini bermacam-macam ya. Setiap ulama, misalkan ulama tazkiyatun nafas, ulama tasawuf, itu mendefinisikan zuhud kebanyakan itu ya, ninggalin dunia, ya enggak. Tapi nanti penjelasan ulama-ulama fikih, misalkan ulama-ulama hadis berbeda lagi. Tapi yang bisa ditarik kesimpulan tentang mana zuhud itu yang paling penting adalah adamu ta'alluq bid dunya. Itu yang paling penting. Adamu ta'alluq bid dunya. Artinya hatinya itu enggak terikat dengan dunia. Hati. Karena memang dunia kan letakkan di tangan aja. Ya, jangan ditaruh di hati. Kalau dunia taruh di hati, setiap kali kehilangan, diambil akan kecewa. Tapi kalau yang ditaruh di tangan, itu yang namanya tangan kan bisa diambil, bisa balik. Dan kita meyakini semua itu adalah milik Allah. Innalillah. Ya, semuanya milik Allah. Maka kalau kita yakini semuanya milik Allah, ini sekarang kita punya HP ini milik Allah, kita punya baju milik Allah, ini semua milik Allah. Maka kapanpun Allah mau ambil, ya kita harus terima karena punya Allah, bukan punya kita. Ya. Kenapa? Itu yang penting, ta'aluk. Banyakan orang itu, artinya zuhud itu di situ. Jangan menaruh ta'aluk, jangan ada ta'aluk. Dunia itu di hati kita. Ya. Kenapa orang kecewa HP-nya hilang? Karena dia menaruh HP-nya ini di dalam hatinya. Hingga kalau dia hilang, dia merasa, aduh, anak di Sudan itu kehilangan HP 5 kali. Tapi dari situ, dari kehilangan pertama sampai kehilangan kelima, itu anak banyak belajar betul tentang makna innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau nggak kayak gitu, anak nggak bakal belajar. Beda rasanya kehilangan pertama sampai kehilangan kelima tuh beda. Kehilangan pertama tuh, wah, berontak tuh hati. Anda. Kehilangan pertama, wah, kesel nyari ini, pokoknya nggak terima, nyari, wah, hati tuh gelisah, kepikiran terus, tidur. Kehilangan kedua udah mulai, ya masih ada rasanya tapi mulai, udahlah. Ya. Kehilangan ketiga, ya mulai enteng. Ya. Kehilangan keempat, kehilangan kelima, udah, mulai biasanya. Jadi kata dari kejadian-kejadian itu kita bisa belajar. Jadi benar tadi kata si apa namanya? Ini kita disebut aja kata Ihsan ya. Lagi binata kalau darah akhirat atas. Ya. Bahkan dengerin. Bisa jadi pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar bagi dia yang mau terjun ke dunia, mau nyemplung ke dunia, tapi dia berusaha hatinya itu nggak terikat dengan dunia, daripada dia yang betul-betul ninggalin dunia secara total. Anda dia nggak mau nyebur sedikit ke dunia, ya itu belum, ya karena yang ujiannya lebih besar itu kan pahalanya juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kita juga nggak bisa salahkan juga ketika ada orang yang berkeyakinan tentang mana zuhud itu, selama dia nggak, yang salah ini kan saling mengklaim, saling menjudge, ya saling menjudge. Yang dia meninggalkan dunia secara total, dia ngatain sama orang yang punya HP, sama orang yang punya mobil, lu nggak zuhud lu, ya gitu. Dia lagi ngamalin zuhud nih, tapi dia ngatain sama orang yang nggak ngamalin seperti dia katakan itu ngeklaim. Ya. Atau orang yang dia mempunyai definisi zuhudnya itu yang tetap menggunakan dunia tapi tidak ditaruh di hatinya, dia ngeklaim orang yang meninggalkan dunia secara total, lu apa namanya, katro, kampungan, desa, kayak ini, ada ngeklaim. Artinya karena ini masalah persepsi, ini masalah harus saling toleransi dalam masalah ini. Nah, lagi kembali ke lebih kepada hati memang. Ya makanya penjelasan kemarin Imam Syafi'i yang perkataan Imam Nawawi dan juga perkataan Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang cerdas itu yang mereka mau menceraikan dunia
Artinya bukan dia menceraikan dunia secara total, nggak mau pakai dunia sama sekali, tapi dia nggak mau ya meletakkan dunia di dalam hatinya. Dia nggak mau menjadikan dunia itu sebagai visi misinya dalam beraktivitas, dalam beramal. Ya enggak? Itu Allah. Ya, artinya gini, kita kadang tahu, kita di sini kita belajar. Ini semua dunia nih, dunia. Kita dihadapkan dengan gemerlapnya dunia. Kita belajar kayak gini, ya belajar apa namanya tadi, nuntut ilmu bukan buat untuk tujuan dunia dan segala macam. Itu nanti ajang latihan kita gitu, ya ajang latihan kita untuk menguji hati kita. Kadang kita kalau nggak dihadapkan dunia secara langsung kayak gini, kapan kita mau menguji hati kita gitu? Yang penting kita udah tahu modal ilmunya, ancaman-ancaman ini salah, ini nggak boleh kayak gini. Nah itu jadi modal kita untuk menghadapi. Kalau mau kita baca misalkan kitab Tazkiyatun Nafs, kita tasawuf yang lebih detail lagi, wah lebih dalam lagi. Ya, tapi kan kita dari yang kecil-kecil dulu bidaya. Ya enggak? Allah alam. ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. السلام عليكم. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada malam ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga Allah meridhai semua amal ibadah kita, menerima semua amal ibadah kita. Semoga ini menjadi sebab kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kemudahan, istiqomahan untuk senantiasa terus mengerjakan ketaatan, dimudahkan untuk meninggalkan segala keburukan. Ya, kita sebagai anak punya orang tua dimudahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua kita yang sudah meninggal, sudah tiada, ya, sudah mendahulu kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, menerima semua amal ibadahnya, dijadikan kuburan di antara teman-teman surga, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup, ya masih sehat, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sekarang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, diberikan jalan keluar. Mempunyai utang-utangnya segera dilunasin. Yang sakit diberikan kesembuhan, ya diberikan kesabaran. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita ya di Palestina, yang mereka terzolimi sampai detik ini, sampai hari ke 119 ya. Itu sampai detik ini mereka masih terzolimi. Kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran, tabahan. Allah segera kembalikan Masjidil Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.